Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wira Devita, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya. Saya mengambil bidang sastra, khususnya pada kajian psikologi sastra. Judul penelitian saya yakni Kepribadian Ganda Tokoh Utama dalam novel Luka Paling Dalam karya Ari Keling, kajian psikologi sastra. Yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama, sastra dan psikologi saling berkaitan. Yang kedua, maraknya isu kesehatan mental. Yang ketiga, novel Luka Paling Dalam karya Ari Keling ini mengangkat kasus psikologi, khususnya pada abnormalitas psikis dalam bentuk kepribadian ganda atau yang sering disebut sebagai identitas disosiatif. Yang keempat, tokoh utama dalam novel tersebut memiliki 3 kepribadian yang berbeda mulai dari karakter hingga jenis kelamin. Kemudian rumusan masalahnya ada 2. Yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk kepribadian tokoh utama dalam novel Luka Paling Dalam karya Ari Keling. Yang kedua, bagaimana relevansi bentuk-bentuk kepribadian tersebut dengan realitas kehidupan. Tujuan dari penelitian ini yang pertama mendeskripsikan bentuk-bentuk kepribadian tokoh utama. Yang kedua, mendeskripsikan relevansi bentuk-bentuk kepribadian tersebut dengan realitas kehidupan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah kepribadian ganda tokoh utama pada novel dan kasus kepribadian ganda yang ada di kehidupan nyata. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini saya mengutip dari buku dan juga jurnal. Yang pertama, sastra dan karya sastra. Yang kedua, novel. Yang ketiga, psikologi sastra. Yang keempat, psikologi kepribadian. Yang kelima, psikologi abnormal. Dan yang terakhir, identitas disosiatif. Adapun metode penelitian jenis penelitian ini adalah penelitian sastra dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Waktu penelitian Februari hingga Juni 2024 dengan objek penelitian atau sumber data yakni buku novel berjudul Luka Paling Dalam karya Ari Keling yang terbit pada tahun 2019 oleh penerbit Laksana Yogyakarta dengan jumlah halaman 248 dan juga data kasus serupa di internet maupun media cetak atau buku. Yang keempat, pengumpulan data menggunakan metode baca, simak, dan catat. Data berupa kutipan kalimat dialog, percakapan, serta deskripsi dari si penulis. Yang kelima, analisis data mengkaji bentuk-bentuk kepribadian tokoh utama dalam novel Luka Paling Dalam karya Ari Keling serta relevansinya dengan realitas kehidupan. Adapun kajian penelitian yang relevan, yang pertama bentuk dalam jurnal Indonesian Language Education and Literature dengan judul penelitian bentuk gangguan disosiatif tokoh utama dalam novel Tell Me Your Dream karya Sidney Sheldon pada tahun 2022. Kemudian penelitian pada tahun 2012 dengan judul Kepribadian Ganda Tokoh Nawai dalam Rumah Lebah karya Rui Meita, Pinjangan Psikologi Sastra. Yang ketiga pada tahun 2019 dalam jurnal Parole dengan judul Analisis Kajian Psikologi Sastra pada novel Pulang karya Laila S. Chudori. Dan yang keempat dalam jurnal Bahasa Sastra dengan judul penelitian kepribadian tokoh utama dalam novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Shirazi dalam penelitian Yulin Astuti pada tahun 2020. Dan yang terakhir penelitian pada tahun 2018 dengan judul penelitian Fenomena Perilaku Psikopat dalam novel Katarsis karya Anastasia Amelia. Adapun daftar pustaka yakni sebagai berikut. Berikutnya adalah contoh data dari bentuk-bentuk kepribadian tokoh utama. Yang pertama adalah Everin. Dia sebagai host atau kepribadian utama. Dia memiliki 2 alter, yang pertama Deva, yang kedua Johnny. Everin ini memiliki karakter yang pelupa, tidak mampu mengekspresikan emosi, selalu berusaha baik-baik saja dan mudah terlena. Sebenarnya dalam novel ini Everin diceritakan sebagai perempuan remaja yang penuh tekanan dalam hidupnya, sehingga dia
menciptakan dua alter lainnya. Alter yang pertama adalah Deva, muncul dari rasa kesepian dan tekanan hidup. Everin yang ingin bebas tanpa beban seperti anak kecil, jahil, cengengesan, dan suka menggambar. Ini termasuk karakternya Deva yang jahil, cengengesan, dan suka menggambar. Kemudian Johnny ini dimanifestasikan sebagai laki-laki, muncul dari jiwa pemberontak dan keberanian yang tidak mampu Everin lakukan. Namun dia juga memiliki sisi penyayang dan peduli. Jadi Everin dan kepribadian lainnya melakukan sinkronisasi atau menyelaraskan pola pikir, sifat, serta tujuan mereka sehingga ketiganya bisa mengenal, bercakap-cakap, dan mampu saling mengendalikan pengambilan alih tubuh. Ini contoh karakter dan kepribadian Everin. Dia berusaha terlihat baik-baik saja, mudah terlena, lupa, serta tidak mampu mengekspresikan emosinya. Ini bisa disimak kutipannya. Selanjutnya, Deva sebagai alter satunya. Dia memiliki karakter yang jahil, cengengesan, dan salah satu hobinya adalah suka menggambar. Karena dalam novel itu diceritakan dia seringkali menggambar dan bahkan meminta uang kepada Everin untuk membeli buku gambar. Johnny sebagai alter kedua berikut. Karakter Johnny yakni penyayang, kasar, dan pemberani. Bisa disimak untuk kutipannya. Kemudian yang terakhir adalah contoh data dari relevansi bentuk kepribadian tokoh utama dengan realitas kehidupan. Yang pertama sumbernya dari tribunmedan.com. Judul berita, kisah Bella pasien kepribadian ganda pertama di Indonesia, punya 9 kepribadian. Kepribadian pertamanya adalah Anastasia Bella sebagai host atau kepribadian utama. Dia memiliki 8 kepribadian lainnya atau yang disebut alter. Nah, alter Bella ini sangat memiliki karakter yang berbeda dengan Bella dan juga berbeda satu sama lain. Serta alter Bella ini juga ada yang berbeda jenis kelamin. Karena di sini juga dikatakan Andreas sosok pria yang suka melakukan kekerasan, sedangkan hostnya adalah seorang perempuan. Penyebab Bella mengalami hal seperti ini, yang pertama trauma dahsyat akibat perlakuan kasar dari orang tuanya, yang kedua tekanan dari lingkungan sekolah. Ia sering dikucilkan, cupu, minder, dibully, dan merasa sendiri sehingga rasa takut terus menghantui-nya. Ada kutipannya, kadang dikunci di ruang sampai pulang, sampai nangis aku dikerjain teman-teman, tutur Bella. Yang kedua sumbernya adalah dari detik.com, pada tahun 2022. Judul berita bukan fiksi, wanita lupa habis bunuh orang ternyata berkepribadian ganda. Bentuk kepribadian dalam kasus ini hanya ada dua. Yang pertama Juanita Maxwell sebagai host, dan yang kedua Wanda Weston, sosok yang melakukan pembunuhan, perokok, peminum alkohol, serta sesekali menghisap ganja. Dalam kasus ini penyebabnya tidak diketahui. Sebenarnya ini bukan kasus yang ada pada tahun 2022, namun ini ada kasus pada tahun 1900 berapa, saya kurang ingat juga. Saya pernah membaca kasus ini di buku, namun di dalam detik.com ini mengunggahnya pada tahun 2022. Kemudian yang tiga, sumbernya dari buku Psikologi Abnormal oleh Richard P. Halkin dan Susan Krauss tahun 2010. Judulnya Kisah Nyata Anne Hedge, Gejala-gejala Disosiatif. Bentuk kepribadian dalam kasus ini ada tiga. Anne Hedge sebagai host, yang kedua Anne and Ellen. Kadang dia merasa menjadi Anne and Ellen karena ini adalah pasangan gay paling terkenal di dunia, karena dirinya juga menjalin hubungan dengan Ellen. Ellen ini adalah perempuan, jadi dia merasa sebagai pasangan gay paling terkenal di dunia. Dan terkadang Anne Hedge juga merasa sebagai Kalestia, sebuah jiwa yang berasal dari dimensi keempat untuk mengajarkan tentang cinta pada dunia. Penyebab Anne Hedge mengalami hal seperti ini yakni
adanya trauma dan pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Baik, cukup sekian pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.